Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini yang sudah masuk itu kurang lebih 21 orang. Jadi room ini saya buka sampai jam 7.20. Setelah itu roomnya saya kunci ya. Jadi kalau punya teman yang masih belum bangun ya silakan dibangunkan ya. Biar perkuliahannya bisa kita mulai. Bisa kita mulai ya? Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi untuk absensi saya buka sampai jam 7.20 bagi yang belum absen, terutama di aplikasi cerdas, dipersilahkan. Bagi yang nggak bisa buka aplikasi cerdas, silakan lapor ke saya ya. Silakan saya diberitahu di WA saja, di Japri WA boleh atau di grup WA juga boleh. Kembali saya ingatkan bagi yang belum absen silakan mengisi dulu absensi cerdas. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk mengisi absen. Silakan. Di mana absennya? Pengen.
Baik ya, sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Jadi, Pak. baik. Jadi nanti karena saya sudah memberitahu, jangan sampai nanti Pak di akhir semester dapat nilai D karena nggak ada absensi. Pak, saya masuk, tapi saya nggak absen. Nah, itu saya nggak bisa terima ya. Jadi momen-momen absen ya harus Anda isi karena salah satu komponen dari penilaian itu adalah absensi ya. Salah satu komponen dari penilaian itu adalah absensi. Pagi ini kita akan membahas tentang materi yang pertama. Saya mohon maaf bukan kemarin nggak masuk. Ya, karena juga tanggal merah ya. Pagi ini kita akan membahas materi yang pertama bab 1. Jadi saya berharap betul nih Anda sudah punya buku ya. Sudah ada yang punya buku? Buku ini? Sudah baca? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi berharap betul Anda punya buku dan sudah membaca karena sumber ilmu pengetahuan itu bukan dosen ya. Jadi dosen itu bukan sumber ilmu pengetahuan itu adalah buku. Jadi kalau Anda hanya berharap dari dosen, nanti tidak maksimal ya. Oke. Materi hari ini yang pertama bab 1 yaitu akuntansi sektor publik atau akuntansi publik serta perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Di sini ada 3 kalimat ini nih. Yang pertama akuntansi sektor publik, yang kedua perencanaan keuangan daerah, dan yang ketiga adalah pengelolaan keuangan daerah. Ya, sebenarnya pengelolaan keuangan daerah itu nanti include di dalamnya adalah perencanaan keuangan. Jadi kalau saya motivasi Anda lagi, Anda nanti silakan download Undang-Undang Nomor 17. Ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Nanti silahkan Anda download ya. Di situ akan materi hari ini itu kira-kira rangkumannya tentang Undang-Undang Nomor 17. Ya. Walaupun nanti pekan depan, jadi pekan ini kita bicara struktur organisasi publiknya. Pekan depan baru kita bicara perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Karena ini dua materi yang dua pertemuan untuk satu bab. Jadi satu bab, ini kalau Anda baca silabus, itu bab pertemuan kedua dan ketiga itu bicara tentang bab 1. Ya, pertemuan hari ini kita fokus kepada struktur pemerintah daerahnya. Ya, struktur pemerintah daerahnya. Pekan kedua, pertemuan yang kedua nanti tentang bab 1 itu kita fokus kepada keuangannya atau perencanaan keuangannya. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran, bentar. Adapun tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang pengertian organisasi dan akuntansi sektor publik. Jadi organisasi itu apa, akuntansi sektor publik itu apa, organisasi publik itu apa, gitu ya. Kita fokus ke sana. Yang kedua, struktur organisasi pemerintah daerah. Nah, ini saya sebut tadi bahwa uang itu mengikuti struktur. Uang itu benda mati. Ya, jadi dia benda mati, dia tergantung dengan struktur. Maka kalau kita bicara struktur, nanti kita bicara sistem. Ya, kita bicara sistem. Kemudian sistem dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. Jadi kalau materi yang tujuan pembelajaran yang nomor 3,
itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 ya tahun 2004. Nanti silakan di-download ya. Jadi bagi yang masih kameranya mati ini tolong dihidupkan ya. Karena kelasnya saya rekam ini ya. Bagi kameranya yang masih mati, yang masih belum bangun ini, itu belum bangun ini ya. Sekuatinnya belum bangun ini ya. Yang nomor 3, sistem dan ruang lingkup perencanaan pembangunan, ini kita bicara Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Ya, silahkan nanti di-download ya. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan tujuan pembelajaran yang nomor 4 adalah pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau pengelolaan keuangan daerah itu ada 2 undang-undang yang dipakai. Anda sebagai mahasiswa Visipol nggak boleh anti undang-undang karena hari-hari Anda bicara undang-undang ya. Jadi pengelolaan keuangan daerah itu kita pakai 2 undang-undang. Yang pertama, silakan dicatat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Saya ulangi ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ya. Jadi itu undang-undang yang kita pakai dalam mempelajari materi bab 1. Oke. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat kasih tahu ya. Biar saya bisa kontrol. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Nggak ada pertanyaan. Oke. Pendahuluannya. Ya, untuk kita bisa mengenal akuntansi pemerintah, jadi gini, akuntansi publik itu untuk bisa mengenal akuntansi pemerintahan perlu terlebih dahulu mengetahui organisasi dan akuntansi publik atau sektor publik. Karena akuntansi publik yang paling besar itu adalah pemerintah. Ya. Subjek dari akuntansi pemerintah daerah, jadi karena mata kuliah kita ini adalah pengantar ilmu akuntansi publik itu yang paling besar adalah pemerintah. Ya, nanti saya sebutkan, Pak, kenapa kok pemerintah menjadi akuntansi publik yang paling besar? Nanti saya sebutkan alasannya, kenapa. Ya. Nah, subjek akuntansi pemerintah daerah atau subjek akuntansi pemerintah pusat adalah institusi pemerintah yang ada di daerah. Ya, subjeknya adalah institusinya. Ya, subjek akuntansi pemerintah daerah adalah SKPD dan SKPKD. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa subjeknya adalah SKPD dan SKPKD? Ya, jawabannya adalah karena SKPD dan SKPKD pengelola uang. Itu yang pertama. Jadi yang mengelola uang itu adalah SKPD dan SKPKD. Ya. SKPD dan SKPKD adalah pengelola uang. Dalam hal ini mereka adalah pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran. Nah, sedangkan objek, jadi kalau subjek itu benda hidupnya, objeknya adalah uang atau transaksi keuangan. Ya, jadi sebenarnya uang ini sifatnya pasif. Uang ini benda mati. Ya, ya gitu, Regi, betul Regi?
Apa fungsi uang, Regi? Kira-kira, kamu punya uang nggak nih? Apa fungsinya kira-kira? Regi? Halo, Regi? Ada. Indriani, apa fungsi uang kira-kira? Indriani? Ya, Pak. Nah, kameranya dihidupkan ya. Ya, Pak. Apa fungsi uang? Untuk belanja, Pak. Untuk belanja. Ya, memang betul, betul untuk belanja. Apalagi? Apa fungsi uang? Uang itu fungsinya cuma satu. Jadi uang itu kan benda mati ya. Nanti ada uang kartal, uang giral. Uang itu dia fungsinya cuma satu, yaitu alat bayar. Ya, uang itu fungsinya sebagai alat bayar. Itu saja. Atau alat tukar. Bahasa Inggrisnya adalah medium of change. Alat untuk menukar. Kalau alat tukarnya bukan uang, namanya bukan transaksi. Apa itu? Ya, kalau alat tukarnya bukan uang, berarti bukan transaksi. Kalau dia transaksi, itu alat tukarnya uang. Tetapi kalau transaksi alat tukarnya bukan uang, disebut dengan nama barter. Ya. Ya, kalau dia bukan uang, disebut dengan nama barter. Nah, barter itu apa? Menukar barang dengan barang. Nah, ini terjadi di zaman batu kan? Di zaman batu nih, barang dengan barang. Sedangkan di zaman modern itu barang dengan uang atau uang dengan barang, sehingga objeknya itu uang, karena uang itu benda mati. Sehingga objek akuntansi pemerintah daerah adalah transaksi keuangan. Jadi kalau Anda mendengar kata transaksi, itu syaratnya ada dua. Ya. Transaksi itu syaratnya ada dua. Yang pertama ada uang. Ya. Transaksi itu syaratnya ada dua. Yang pertama harus ada uang, have money. Ya. Ini masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya. Ikhwal ya. Ikhwal, hidupkan kameranya ya. Ini teman-teman sudah hidupkan kamera nih ya. Cuci muka dulu ya. Yang pertama itu ada barang. Apa tadi? Transaksi. Ada uangnya. Yang kedua, transaksi itu syaratnya adalah ada bukti transaksi. Have evidence. Ada uang, ada bukti. Misalnya, saya membayar uang SPP. Apa buktinya? Kwitansi, Pak. Kwitansi itu bukti. Ya kan? Membayar itu kan pakai uang. Ada uangnya dan ada bukti. Kalau ada uang tapi tidak ada bukti, transaksinya tidak sah. Karena tidak bisa dievaluasi, diperiksa. Ya, makanya di akuntansi itu ada istilah no transactions without evidence. No transaction without evidence. Tidak boleh ada transaksi tanpa ada bukti. Ya,
Itu pertama. Yang kedua, transaction without evidence is corruption. Transaksi tanpa bukti bisa masuk ke dalam ranah korupsi. Nah, itu kaidah keuangannya ya. Itu fikihnya lah ya, fikih keuangannya. Nah, anggaran daerah, berarti uang daerah, anggaran ini bisa perencanaan daerah, perencanaan keuangan, adalah bagian pokok dari keuangan daerah. Jadi kalau nanti Anda buka undang-undang yang saya motivasi baca itu, ya kembali ya, tugas dosen itu memotivasi mahasiswa. Saya motivasi Anda tadi download 2 undang-undang tadi, maka Anda akan jumpa ya definisi dari keuangan daerah itu dimulai dari perencanaan keuangan daerah. Kalau perlu Anda hafal definisinya. Keuangan daerah adalah, nah gitu, dihafal. Dan anggaran daerah adalah bagian dari perencanaan pembangunan. Jadi kalau saya sebut anggaran itu korelasinya uang. Ya. Pemerintah itu punya anggaran, Pak. Berarti pemerintah punya estimasi uang yang akan dipakai. Ada 4, ada 3 ya. Ada 3 itu. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan. Ada 3. Jadi anggaran daerah itu ada 3. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan. Nah, tadi disebut transaksi apa? Fungsi uang apa? Belanja. Ah, betul, karena ada belanja di sini. Jadi kalau keuangan daerah, fungsi uang di daerah itu fungsinya 3. Berarti alat sebagai pendapatan, sebagai belanja, sebagai pembiayaan. Dan dia bagian dari perencanaan pembangunan. No execution without planning. Nggak boleh ada eksekusi tanpa perencanaan. Nah, begitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi, Anda sebagai mahasiswa di kelas saya, itu wajib mengetahui prinsip-prinsip anggaran daerah. Karena nanti kalau Anda sudah jadi pejabat publik, atau Anda sudah bekerja di sektor publik, di pemerintahan, di kantor camat, kantor bupati, kantor wali kota, di lurah, begitu, atau Anda jadi kepala daerah, Anda jadi bupati, jadi wali kota, itu wajib memahami keuangan daerah. Ya, karena banyak bupati, wali kota yang tidak memahami keuangan daerah sehingga harus tersangkut masalah hukum. Ya. Pertanyaan sampai sini? Lanjut. Nah, organisasi dan akuntansi sektor publik. Ya. Ingat ya, kalau bicara organisasi berarti bicara subjek. Kalau bicara organisasi kita bicara subjek, kita bicara perangkat organisasinya, kita bicara struktur organisasinya. Ya. Dan kita bicara sistem organisasinya. Sedangkan kalau kita bicara akuntansi sektor publik, berarti kita bicara uangnya. Berarti kita bicara objek. Ya. Akuntansi adalah ilmu yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Jadi akuntansi itu adalah sebuah ilmu. Kalau mata kuliah Anda pengantar ilmu, nah gitu ya, pengantar ilmu akuntansi publik, berarti akuntansi itu digunakan sebagai keilmuan. Sehingga
akuntansi itu didefinisikan sebagai a process identifications. Dia adalah sebuah proses pengidentifikasian. Nah, saya kasih contoh. Apa contoh dari identifikasi ini, Pak? Misalnya, akuntansi itu syaratnya kan 2 tadi. Transaksi itu syaratnya 2 kan? Yang pertama harus ada uang. Transaksi itu harus ada uang. Ya, sekarang uang itu sudah bertransformasi menjadi e-money. Ya kan? Kalau di Gojek itu ada GoPay. GoPay itu uang. Ya. E-money, apalagi e-toll. Apalagi? Macam-macam lah itu ya. GoPay. Ya, itu uang. Nah, yang kedua harus ada bukti. Nah, yang diidentifikasi itu adalah bukti transaksi. Jadi, saya tulis ya. Yang diidentifikasi adalah bukti transaksi untuk dianalisis oleh organisasi atau perangkat organisasi. Ya, berarti dianalisis oleh, kalau di pemerintah itu ada namanya pejabat penata usahaan keuangan. Ya. Kenapa transaksi harus dianalisis? Bukti itu harus dianalisis. Kenapa? Untuk mengetahui transaksi ini sebenarnya dia transaksi apa? Apakah transaksi pembelian? Apakah transaksi penjualan? Apakah transaksi pembayaran gaji? Apakah transaksi pembelian peralatan atau ATK? Apakah transaksi membayar utang? Apakah transaksi menerima piutang? Apakah transaksi pembelian tunai? Apakah transaksi pembelian kredit? Nah, jadi dianalisis, diidentifikasi dia. Ya. Nah, kebanyakan kesalahan orang di dalam mengaplikasikan ilmu akuntansi ini adalah dia gagal mengidentifikasi. Saya kasih contoh. Misalnya transaksi pembayaran utang. Misalnya transaksi pembayaran utang. Tetapi dicatat sebagai penerimaan utang. Bentar. Ngajar. Jadi dia misalnya pembayaran utang pemerintah dicatat sebagai penerimaan piutang. Nah, ini kan gagal menganalisis transaksi. Jadi ilmu akuntansi yang pertama itu adalah analisis transaksi. Ini transaksinya jenis apa? Nah, nanti Anda akan saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, Anda harus menganalisis ini transaksinya jenisnya apa. Ya. Kemudian dia dicatat. Nah, ini ya, harus dicatat. Transaksi ya harus dicatat. Nah, definisi mencatat dalam akuntansi itu bukan mencatat seperti orang awam.
Tetapi yang dimaksud dengan mencatat di sini adalah melakukan penjurnalan. Ya. Di jurnal, melakukan penjurnalan. Nah, di sini ada yang pernah belajar akuntansi? Ada yang pernah belajar akuntansi? Waktu SMA? Pernah, Pak. Pernah. Nah, berarti kalau siapa namanya ini? Yasmin, Pak. Yasmin, pernah belajar ya? Nah, menjurnal itu ada ilmunya. Iya kan? Ada ilmunya. Karena kalau akuntansi itu kalau nggak ada jurnal, nggak akuntansi namanya. Kalau nggak pakai jurnal itu bukan akuntansi namanya. Namanya pembukuan. Kalau pembukuan itu tidak pakai jurnal. Ya, kemudian dia pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, kejadian transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Jadi kalau kita baca definisi ini, akuntansi sebagai ilmu dan akuntansi sebagai proses, maka di sini kalimat terakhirnya ada penyajian hasil. Nah, kalau penyajian hasil berarti pertanyaannya hasilnya apa, Pak? Hasilnya apa? Hasilnya adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu hasilnya. Maka saya nggak tahu nih, mata kuliah ini tujuannya apakah untuk membuat laporan keuangan? Karena pengalaman saya ngajari orang buat laporan keuangan itu paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Ya, Muhammad Iqbal ya. Pernah belajar akuntansi Muhammad Iqbal? Pernah, Pak. SMA. Pernah ya. SMA ya. Nah, nanti Iya. kita coba lagi ulang-ulang memori SMA nih Iqbal ya. Masih bisa nggak buat jurnal ini? Ya. Jurnal itu mudah atau sulit Iqbal? Menurut kamu? Sulit, Pak. Sulit. Kenapa sulit? Apalagi pas membalancekan ya, Pak. Pas Oh, akhir. sulit ya. Oke, nanti kita coba lagi nih ya. Mudah-mudahan nggak sulit ya. Nggak sulit ya. Kemudian, nah, ini yang saya sebut tadi, sektor publik adalah sektor yang mengelola dana dari masyarakat. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Bentar. Organisasi itu ada 2 jenis. Yang pertama, organisasi sektor organisasi publik. Yang kedua, organisasi swasta. Ya, jadi di dunia ini ada 2 organisasi. Organisasi publik dan organisasi swasta. Kalau dia organisasi publik, sumber dananya atau sumber pendapatannya berasal dari kantong publik atau kantong masyarakat. Contohnya apa? Kantong-kantong publik dari sumbangan. Nah, Anda kuliah bayar sumbangan nggak? Misalnya UIR. UIR itu publik. Kenapa publik? UIR publik. Karena uangnya berasal dari sumbangan. Sumbangan dari mana? SPP. SPP itu kepanjangannya apa? Apa kepanjangan SPP? Kalau dulu namanya BP3. SPP itu kan sumbangan pembayaran perkuliahan.
Apalagi? Pajak. Anda bayar pajak nggak? Iqbal, bayar pajak nggak, Bal? Bayar, Pak. Bayar. Apa aja yang dibayar? PPN, PPH, Bangunan, PBB. PBB. Ada 12. Ada 12 jenis pajak di Indonesia. Apalagi? Ya. Nah, kalau swasta, sumber uangnya dari mana kalau swasta? Contoh swastanya apa? Perusahaan. Perusahaan itu bisa PT, perseroan terbatas, uangnya dari saham, pemegang saham. CV, apalagi? UD, apalagi? Perseorangan, apalagi? Firma. Pertanyaannya, uangnya dari mana ini? Sumber uangnya berasal dari pemilik perusahaan atau berasal dari saham penyertaan. Nah, ya. Nah, mata kuliah ini bukan mata kuliah swasta. Tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah organisasi publik, sektor publik. Maka karena dia sektor publik, maka adalah sektor yang mengelola dana dari publik atau dana dari masyarakat. Nah, apa contohnya? Sektor publik itu contohnya nih. Ya. Ada pemerintah. Pemerintah sektor publik. Uangnya dari mana, Pak? Dari pajak. Pemerintah itu 76% uangnya dari pajak. Ya. Semua orang Indonesia ini kena pajak, ya. Kemudian yayasan. Yayasan dari sumbangan. Sekolah dari SPP, sumbangan lagi kan? Rumah sakit, RSUD. Kalau di Riau itu ada RSUD Arifin Ahmad. Uangnya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah dapat uang dari mana? Dari pajak. Nah, nanti berbeda kalau rumah sakitnya swasta. Karena sekarang sudah banyak beredar rumah sakit yang didirikan oleh swasta. Contohnya apa? Safira, Prima, Andini, apalagi tuh? Awal Bros. Itu rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit swasta berarti uangnya dari saham atau dari pemilik perusahaan. Ya. Kemudian partai politik. Partai politik uangnya dari mana? Dari publik, dari masyarakat. Bisa dari pengurus partai, bisa dari APBN. Karena partai politik itu dapat dana saksi, dapat uang dari pemerintah. Pemerintah uangnya dari mana? Dari masyarakat. Ya. Apalagi tempat ibadah. Tempat ibadah juga dari uangnya dari infak. Ya kan? Sedekah, wakaf. Dari mana infak? Dari jemaah, dari masyarakat. Dari mana sedekah? Sedekah dari jemaah, dari masyarakat. Jadi mata kuliah ini luas ya. Sebenarnya mata kuliah ini tidak hanya membahas pemerintah, tetapi dia juga harus bahas yayasan, dia juga harus bahas sekolah, dia harus bahas rumah sakit, partai politik, sampai dengan tempat ibadah. Ya. Nah, organisasi publik terbesar yang mengelola dana masyarakat adalah pemerintah. Nah, organisasi publik yang terbesar yang mengelola dana masyarakat adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Nah, nanti Anda kalau ada waktu, coba cari. Berapa, coba dicari ya. Berapa pemerintah itu menghimpun dana dari masyarakat. Coba ya, saya cari sebentar ya. Bentar, cari dulu. Bentar. Ah, ini dia. Ada ya. Ada pertanyaan mungkin? Yang saya buka datanya. Oke. Ini contohnya. Ah, ini. Nampak ya? Bisa dilihat? Ah, ini. Ya. Misalnya di tahun 2019 ya. Karena tahun 2020 itu belum selesai audit ya. Ini lagi proses audit, pemerintah itu mengaudit dari bulan Maret sampai bulan Juni. Kelihatan ya gambarnya ya. Ini saya membuktikan bahwa pemerintah itu uangnya paling banyak. Di 2019 itu pendapatan pajak anggaran pendapatan pajak itu 80 kebaca nggak ya? 1.577,6 triliun. 1.577,6 triliun. Ya. Realisasinya adalah 1.332 triliun. Artinya 1.577 triliun ini dari pajak. Pemerintah itu punya target 2.500 triliun. Nggak nyampe sebenarnya, 2.444 triliun. 1.500-nya itu dari pajak. Artinya 70% sekian itu uangnya dari pajak. Pertanyaannya pajak dari mana? Dari dari kantong masyarakat. Ya. 2018 juga begitu. Ya, 2017 juga begitu. Ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa pemerintah itulah yang organisasi yang paling banyak memungut dana dari masyarakat dibandingkan dengan organisasi lain, misalnya yayasan. Yayasan paling-paling ratusan juta, nggak nyampe triliun. Partai politik paling-paling miliaran, nggak nyampe triliun. Ya kan? Nah, itu maksudnya begitu. Ya, jadi pemerintah itu adalah organisasi. Saya ulangi lagi nih, saya ulang-ulang nih, biar Anda nggak lupa nih. Pemerintah itu adalah organisasi publik yang paling banyak mengambil uang dari masyarakat. Nah,
termasuk mengambil uang dari Anda secara wajib melalui pajak. Lanjut. Kita lanjutkan. Kemudian jadi tadi ya, organisasi itu ada dua jenis, organisasi publik, organisasi swasta, lembaga publik. Nah, apa perbedaan antara publik dengan swasta, Pak? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya kira-kira? Nah, yang pertama, tujuan organisasi, kalau publik itu tujuannya adalah profit, non-profit, maaf. Kalau publik itu tujuannya tidak mencari laba. Ya, pemerintah itu nggak boleh mencari laba di dalam operasionalnya, kecuali BUMN atau BUMD. Gimana itu, Pak? Kok pemerintah tidak boleh mencari laba? Nah, karena pemerintah sudah jadi gini, pemerintah itu tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, kecuali BUMN. Kecuali BUMN. Oleh karena itu, karena pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, maka harga pelayanan publik itu harus dihitung sedetail mungkin. Saya mau tanya ini, buat KTP itu bayar atau gratis? Ada sini yang sudah Gratis. buat KTP? Gratis. Harusnya gratis. Nah, kenapa? Kenapa dia gratis? Harus bayar? Karena masyarakat sudah membayar pajak. Nah, ya, karena masyarakat sudah membayar pajak, pajak itu digunakan untuk membayar gaji yang buat KTP. Apalagi? Sakit, berobat. Nah, pertanyaannya bagaimana pemerintah itu mengeluarkan kebijakan berobat itu gratis? Bisa nggak dihitung? Sebenarnya bisa dihitung. Nah, bisa dihitung secara detail. Nah, cara menghitungnya pakai ilmu akuntansi. Ya. Kecuali kalau kita berobat di rumah sakit swasta. Makanya nanti kenapa di rumah sakit swasta itu lebih mahal daripada rumah sakit pemerintah? Karena pemerintah itu sudah mendapatkan pembayaran melalui rumah sakit pemerintah itu sudah mendapatkan pembayaran melalui pajak. Sedangkan rumah sakit swasta itu dia tidak mendapatkan pajak dari pasien. Makanya untuk membantu masyarakat agar tidak kemahalan membayar berobat di rumah sakit swasta, pemerintah buat namanya BPJS. Nah, jadi fungsi BPJS itu sebenarnya agar ketika masyarakat sakit, itu biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Tetapi syaratnya Anda harus membayar iuran. Ya,
Apakah di sini sudah terdaftar BPJS semua? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Anda berobat di rumah sakit pemerintah, Anda nggak pakai BPJS biasanya, tapi biasanya diselesaikan pakai jam Kesda. Ya, menggunakan jam Kesda, jaminan kesehatan daerah. Kalau mahasiswa UIR sakit, gratis atau bayar? Ini belum pernah ke kampus nih Pak ya. Ini kasihan ini ya. Belum pernah ke kampus nggak ini ya? Udah, Pak. Sudah pernah? Enggak, maksud saya masuk kuliah, masuk kelas, pernah nggak di kampus? Belum. Belum ya. Mudah-mudahan nanti semester baru ya, semester depan ya. Bisa mengunjungi kampus ya, bisa lihat bangunan kampus UIR itu bagaimana ya. Nah, kemudian sumber pendanaan, ini saya bilang tadi nih. Sumber pendanaannya pajak, retribusi, utang. Nah, pemerintah juga boleh ngutang. Boleh, pemerintah boleh utang. Obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan untuk sektor swasta itu dari modal penyertaan, laba ditahan, return of earn ya, penjualan aset atau aktiva, sedangkan pembiayaan eksternal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Ini sumber dana. Kalau pertanggungjawaban sektor publik, pemerintah itu dia bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada publik, dan juga dia bertanggung jawab kepada DPR. Kenapa DPR? Karena DPR ini dipilih oleh publik, dia dipilih oleh masyarakat. Sedangkan sektor swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditor. Kreditor ini adalah pihak ketiga, contohnya apa? Perbankan. Misalnya ada kalau perusahaan itu meminjam uang kepada bank atau dia meminjam uang kepada orang per orang, ya meminjam uang ya, bukan investasi, maka dia harus apa? Dia harus menyetorkan uang, bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ya. Struktur organisasinya birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan sektor swasta itu fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional. Ya. Karakteristiknya terbuka, tertutup, sistem akuntansinya cash accounting dan accrual accounting. Sekarang sebenarnya setelah munculnya PP 71 tahun 2010, sistem akuntansi pemerintah itu berubah. Ya nanti silakan di-download lagi ya. Ini Bapak ini kerjanya nyuruh download ya. Silakan download nanti PP Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah. Di situ akan tercatat 2010 ya, artinya baru tahun 2010 pemerintah mengadopsi accrual accounting. Jadi selama ini pemerintah itu mengadopsi cash accounting, undang-undangnya nomor PP nomor 24 tahun 2005 itu adalah cash accounting, tetapi sejak 2010 pemerintah sudah mengadopt atau mengadopsi undang PP nomor 71 tahun 2010. Ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom apa ya, di kolom komentar ya. Kalau malu-malu bertanya ya nggak apa-apa ya. Ade Diba, ada pertanyaan Ade? Tidak, Pak. Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini mohon maaf nih anak saya muncul-muncul ini ya.
Tidak apa-apa, Pak. Nah, kalau di kelas nggak bisa aja muncul ini. Ya. Abi lagi ngajar. Oke. Nah, ini dia struktur pemerintah daerah. Struktur pemerintah daerah itu yang pertama ada bupati, wakil bupati. Ya. Kalau di kota itu wali kota dan wakil wali kota. Di sini bupati dan wakil bupati. Dia sejajar dengan DPR. DPRD sejajar. Bukan atas bawah, tapi sejajar. Artinya apa? Kedudukan bupati dan DPRD itu setingkat. Artinya bupati adalah eksekutif, DPR adalah legislatif. Artinya DPR, legislatif itu punya 3 hak ya. Nanti Anda baca Undang-Undang Dasar 1945. Silakan baca UUD 1945. Anda mahasiswa Fisipol harus baca ini. DPR itu punya 3 hak. 1, hak legislasi. Legislasi itu membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hak yang kedua adalah hak budgeting, hak penganggaran melalui Banggar. Pemerintah DPR itu punya Banggar, badan anggaran. Dan yang ketiga adalah hak controlling. Punya hak untuk mengawasi. Ada 3. Ya, mahasiswa Fisipol harus hafal ya. Hak legislasi, hak budgeting, hak apa tadi? Hak controlling atau pengawasan. Ya. Nah, artinya DPRD punya 3 hak atas bupati. Nah, nanti ada hak terakhir. Ini hak istimewa, yaitu namanya hak interpelasi. Interpelasi itu nanti ada pansus, panitia khusus, yaitu hak untuk menyatakan pendapat. Ya. Nah, di pemerintah daerah juga ada yang namanya sekretariat daerah. Ada sekretaris daerah atau sekda. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kembali saya ingatkan ini, silahkan undang-undang itu dibaca. Kalau perlu ditulis ulang, kalau perlu. Ya, saya motivasi nih mahasiswa nih, harus rajin baca. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bupati adalah penanggung jawab keuangan daerah. Penanggung jawab keuangan daerah itu bupati. Sedangkan sekretariat daerah atau sekda itu tugasnya sebagai koordinator keuangan daerah. Ya. Nah, ya. Yang bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawab itu adalah bupati, tetapi yang mengkoordinir keuangan daerah itu adalah sekda. Nah, itu jangan lupa ya. Jangan lupa itu, nggak boleh lupa itu ya. Nah, berarti kalau ada korupsi di pemerintah daerah, siapa yang pertama dipanggil? Kira-kira. Kalau ada korupsi di pemerintah daerah, siapa yang pertama kali dipanggil? Bupati, Pak. Bupati. Kenapa? Karena bupati itu adalah penanggung jawab keuangan daerah. Tetapi yang paling tahu akan keuangan daerah itu sekda. Yang paling tahu. Kenapa? Karena sekda ini pejabat karir.
Dia dari bawah. Dia PNS, harus PNS. Nggak boleh sekda itu preman, partai politik nggak boleh. Kalau bupati itu kan dari partai politik. Ya kan sistem kita kan sistem menganut sistem partai. Kalau bupati itu dari partai politik. Kalau sekda nggak boleh dari partai politik. Dia harus pejabat karir. Makanya sebenarnya yang paham dengan uang itu sekda. Yang paham, uang masuk, uang keluar itu sekda. Tapi ngerinya yang bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota atau gubernur. Pertanyaannya, kalau ada masyarakat yang tidak sejahtera, siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau ada masyarakat masih miskin, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada masyarakat yang sakit, nggak mampu berobat, siapa yang tanggung jawab? Kalau ada masyarakat yang menjadi gelandangan, siapa yang tanggung jawab? Bupati. Kenapa? Karena bupati itu yang punya uang. Karena uang itu ada di sakunya bupati. Itu filosofisnya. Makanya di dalam Islam, yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah pimpinan suatu kaum. Ya, makanya kalau Anda baca hadis Nabi itu, ya menjadi pejabat itu, menjadi pemimpin itu berat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, dialah yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang yang dia pimpin. Nah, itu luar biasa ya. Itu kalau kita baca kajian teologis begitu, makanya menjadi pemimpin ini tidak mudah. Tidak boleh kita mengusung diri kita sendiri untuk jadi pemimpin. Karena kalau kita ngusung diri kita jadi pemimpin, kemudian kita tidak amanah, tidak mampu, tidak profesional, maka azabnya itu dunia dan akhirat gitu loh. Nah, itu kalau kita bawa ke dalam kajian-kajian teologis, ya, kajian-kajian keagamaan. Nah, kemudian di bawah sekda itu ada dinas. Ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas perindustrian, dinas sosial, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas perhutanan, macam-macam lah itu ya. Ada dinas-dinas. Ya. Dan ada badan, misalnya Bapeda. Badan Perencanaan Daerah. BPS, Badan Statistik, Pusat Statistik. Ada BPS. Apalagi? Ada Badan Penanaman Modal. Badan Penanaman Modal. Kemudian ada lagi Badan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Daerah. Itu ada badan. Dan ada kantor. Nah, ada kantor-kantor. Nah, saya mau tanya, sebenarnya uang itu di mana adanya? Uang itu ada di mana? Di kantong bupati kan? Uang itu ada di kantong bupati kan? Yang mengkoordinir siapa? Sekda. Yang mengkoordinir uang itu sekda. Untuk dipakai oleh, uang itu dipakai oleh dinas, dipakai oleh badan, dipakai oleh kantor, dipakai oleh asisten pemerintah, asisten pembangunan, asisten administrasi. Dipakai uangnya di sini. Ya. Karena uangnya dipakai di sini, ya, bentar. Saya ambil pointer biar lebih jelas. Karena uangnya itu dipakai di sini, ya, ini uangnya ya. Uang itu kan adanya sebenarnya di sini ya. Uang itu yang bertanggung jawab ini. Kemudian dipakai oleh dinas, badan, kantor, asisten, maka mereka ini disebut dengan nama, saya singkat ya, PA. Mereka disebut dengan nama PA. Nah, apa itu PA, Pak? PA itu singkatan.
Pengguna, P-nya adalah pengguna, A-nya adalah anggaran. Ya. Pengguna anggaran. Oke. Oke ya. Karena ini disebut dengan nama pengguna anggaran, uangnya dipakai oleh dinas, uangnya dipakai oleh badan, uangnya dipakai oleh kantor, uangnya dipakai asisten-asisten ini, maka pengguna anggaran wajib pakai tasdik gitu ya, wajib membuat laporan keuangan, wajib. Ya. Karena uangnya dipakai oleh dinas, maka pengguna anggaran wajib membuat laporan keuangan. Pertanyaannya, selanjutnya pembuat pertanyaan. Bagaimana dengan camat? Pak Camat, Bu Camat, dapat uang nggak? Nah, camat siapa yang milih? Bupati siapa yang milih? Lucia. Bupati siapa yang milih, Lucia? Masyarakat, Pak. Masyarakat. Dinas siapa yang milih? Kepala dinas siapa yang milih? Bupati. Kepala dinas itu dipilih oleh bupati. Camat siapa yang milih? Camat. Bupati. Yang milih camat itu bupati. Kalau kepala desa siapa yang milih? Ayo, siapa yang milih kepala desa? Masyarakat, Pak. Masyarakat desa. Kalau lurah siapa yang milih? Kepala desa, Pak. Nah, lurah itu dipilih oleh bupati. Yang dipilih oleh bupati mendapatkan uang dari bupati. Nah, itu prinsipnya tuh. Kalau dia dipilih oleh bupati, dinas, badan, kantor, asisten dipilih bupati, dia mendapatkan uang dari bupati. Bagaimana dengan desa pilkades? Desa tidak dipilih oleh bupati sehingga bupati tidak berhak atau tidak punya kewajiban memberikan uang untuk desa. Nah, jadi Pak, desa uangnya dari mana nih Pak? Desa itu uangnya dari APBN. Nah, ya. Jadi dinas-dinas ini uangnya dari APBD, desa ini uangnya dari APBN, namanya dana desa DDD, itu setiap tahun 1 miliar. Ya. Siapa yang tinggal di desa? Ada yang tinggal di desa? Ada yang tinggal di Saya, desa? Pak. Siapa namanya? Mbak? Tinggal di desa, dapat dana desa nggak? Tanya bupatinya, dapat itu. Bupatinya dapat dana desa 1 tahun 1 miliar. Ya, jadi kalau ada desa Anda, jalannya tidak pernah diperbaiki, tidak ada kantor desa, masyarakat tidak pernah diberdayakan, itu ada uangnya ya. Nanti kalau siapa yang ngasih tahu itu Pak MK ngasih tahu, bilang, nah, suruh dia telepon saya ya. Saya tunjukkan cara mengakses dana desa itu bagaimana. Pasti dapat ya, pasti dapat. Oke ya, ini adalah struktur pemerintah. Nah, Anda sebagai mahasiswa Fisipol itu ya harus hafal yang begini-gini ya. Nah, jadi terakhir ini ya, pengguna anggaran itu wajib membuat laporan keuangan.
Ya, wajib membuat laporan keuangan. Jadi yang membuat laporan keuangan itu siapa, Pak? Yang membuat laporan keuangan adalah SKPD. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Rasa cukup ya. Ini pengantar saja. Jadi kurang lebih buku ini kalau Anda baca atau Anda bukunya nggak nyampe-nyampe, Pak. Bukunya nggak sampai-sampai. Buka Google menit ini sampai bukunya. Caranya gimana, Pak? Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Keuangan. Ya, jadi kalau malas beli buku tinggal download ya, silakan di-download ya. Download undang-undangnya karena bab 1, bab 2 itu tentang undang-undang. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya untuk temu kelas hari ini. Pagi ini cukup. Saya cek dulu absennya yang sudah mengisi. Belum semua ngisi absen ya. Baru 9 orang ngisi absen. Yang lain kemana nih? Silakan absennya diisi. Saya tunggu paling lama siang ini ya yang hadir karena kelas ini saya rekam ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk temu kelas hari ini. Mohon maaf karena tidak ada pertanyaan lagi. Nanti akan ada tugas-tugas. Silakan Anda isi tugas biar Anda lebih semangat ya dalam mempelajari mata kuliah ini. Dan nanti tugas itu bukan beban ya. Tugas itu ya cara kita mengecek apakah sudah paham atas materi ini atau tidak. Kalau belum paham nanti saya ulangi. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sini? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Insya Allah hari Jumat depan kita jumpa. Tetap prokes kesehatan, COVID-19 belum selesai. Tetap jaga pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi massa. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 yang tidak tahu kapan akan selesai. Itu saja, saya sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.